rekan Peter Muhammad. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang telah memenangkan door prize di sesi yang pertama. Untuk Bapak Ibu, jangan khawatir. Kita masih ada sesi yang kedua untuk 20 orang pemenang selanjutnya. Dan tibalah kita untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi seminar nasional kewirausahaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Ari Ginanjar, motivator sekaligus pendiri ISQ. Dan setelah pemaparan akan ada diskusi panel dan bersama dengan Bapak Wartanto dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Wikan Sakarinto PhD. Kepada Bapak Wikan, Bapak Ari dan Bapak Wartanto disilakan dengan hormat. Sekali lagi masih semangat semoga pada para hadirin peserta seminar nasional. Tadi Teh Desi Ranasari sudah menyampaikan begitu banyak inspirasi, insight, pengalaman hidupnya, pandangan-pandangannya, baik dari helikopter view beliau sebagai anggota DPR sampai juga sebagai sosok yang sangat concern pada entrepreneurs. Kali ini Bapak Ari Ginanjar akan melanjutkan dengan materi yang sepertinya sangat-sangat relevan karena beliau benar-benar mulai dari nol sebagai entrepreneurs dan sekarang bergerak sebagai motivator di bidang kewirausahaan. Pak Ari, selamat siang. Selamat siang, Pak Wikan. Ya, sehat selalu Pak Ari. Semangat Pak Wikan, terima kasih. Alhamdulillah. Ini sepertinya biar untuk merefresh lagi, siapa itu Pak Ari? Nah, ini saya sepertinya kok perlu mengulang sedikit lagi. Sebentar, ini kok salah. Saya sedikit menyampaikan ini CV-nya sebentar ya Pak Ari ya. Ya, saya mohon izin dulu 1 menit saja Pak Ari, 1 menit saja ini biar Pak Arinya menjadi lebih nanti lebih punya starting yang saya bantu ini. Siapa itu Pak Ari? Saya yakin banyak orang yang tahu. Ari Ginanjar Agustian lahir tahun 65 di Bandung, tapi kalau dari wajahnya seperti tahun 79 ya. Ini saya agak bingung ini. Wajah dengan tahun kelahiran kayaknya nggak cocok ini, awet muda. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Arga Bangun Bangsa dan pendiri ISQ dan lulusan kampus TAFE, Adelaide, Australia. TAFE itu kampus vokasi ya Pak Ari ya, di Adelaide ini. Jadi beliau juga lulusan vokasi ternyata dan penghargaannya banyak sekali. Salah satunya Agent of Change 2005, Koran Republika Korea Selatan, kemudian 2004 dapat penghargaan sebagai one of the most powerful people and ideas in business dari majalah SWA. Ini nggak main-main, majalah SWA memberikan penghargaan. Kemudian juga pendiri ISQ, konsep yang dikembangkan adalah emotional and spiritual quotients. Menarik sekali, memadukan antara profesionalisme dunia usaha, manajemen modern dengan ajaran yang bersumber pada agama. Ini menarik sekali, ini ada keseimbangan, ini quotient, ada faktor kalian pembagi yang menghubungkan antara pengaruh gaya hidup dari luar, tapi difilter dengan kultur atau local wisdom. Dulu memulai dengan 4 staff, di sini tertulis 4 staff dengan 25 peserta saja, ISQ Leadership Center 2001, berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Dan sedikit demi sedikit, kemudian sekarang 100 trainers, lebih dari 300 karyawan, dan lebih dari 450.000 alumni yang berasal dari 27 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika, bahkan Jerman, dan Jepang, dan Australia. Pendidikan STP Bandung, pariwisata ini saya yakini beliau dulu bidang ilmunya adalah pariwisata, kemudian melanjutkan ke kampus Udayana di Bali, kemudian TAFE, kampus di Adelaide, Australia, karir, ya silakan dilihat semuanya kalau nggak Presiden Direktur, Ketua Umum Forum Komunikasi, Executive Vice President di GPC, Junior Chamber Internasional, dan penghargaan setelah jabatannya masih banyak lagi. Nah, Pak Ari, mohon bisa menyampaikan materi. Saya mohon izin, boleh tahu kira-kira 10-15 menit Pak Ari untuk menyampaikan materi, karena nanti kita coba untuk mengembangkan diskusi interaktif ini. 15 menit boleh. Oke, 15 menit Pak Ari. Tadi Teh Desi telah menyampaikan beberapa pandangan-pandangan yang lebih ke kebijakan, ke konseptual. Nah, Pak Ari, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan 15 menit. Nanti saya akan mengajak Pak Ari untuk berdiskusi dengan audiens. Silahkan. Terima kasih Pak Wikan. Sebelum saya mulai, saya juga nggak mau kalah dengan Pak Wikan baca pantun. Kalau pergi ke Pulau Bali, jangan lupa beli Nagasari. Kalau ingat Desi Ratnasari,
Maka mari kembangkan ilmu vokasi. Cakep sekali. Saya juga Nggak mau kalah dengan Pak Wikan. Saya juga ada satu pantun lagi, Pak. Pagi makan nasi, malam minum susu. Kita bangun pendidikan vokasi untuk Indonesia maju. Silakan, Pak. Nah, nanti terus-terusan adu pantun. Baik, terima kasih ya Pak Wikan. Yang kami hormati Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan PhD, Direktur Kursus Pelatihan, Dr. Wartanto, anggota DPR RI, Teh Desi, dan juga Dr. Kastum, Koordinator PKW Direktorat Kursus dan Pelatihan, Bapak Ali Badarudin, Ketua Umum Forum PKLP, Bapak Nasrullah Yusuf, Bapak Saifuddin, Pak Aji, Pak Oni, Pak Zul, serta LKP, Keluarga Besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, dan 5.100 peserta dalam Zoom yang istimewa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Wikan, Pak Wartanto, karena diundang, Pak Ali, di acara yang sangat terhormat ini. Ya kebetulan saya juga adalah Ketua Dewan Pembina Advokasi, jadi saya Ketua Dewan Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia, termasuk pendirinya. Baik. Jadi kita lihat di Indonesia ini jumlah pengusahanya baru 1%, ya. Amerika 12%, jauh sekali. Thailand bahkan sudah 4,2, Malaysia 4,7, Singapura 8,7. Nah, saya dulu juga dosen vokasi di Politeknik Universitas Udayana, pegawai negeri ASN asli 6 tahun dan sudah diangkat. Jadi 2 hari setelah saya diangkat, saya resign. Jadi saya ingin cerita pengalaman hidup saya saja. Kemudian saya menjadi penjual celana jeans dengan satu buah toko dengan tabungan uang yang dapat dari Australia itu. Dan kemudian saya mengembangkan usaha, saya ingin maju, lalu saya ingin punya mobil-mobil buatan Jerman, karena kalau jadi dosen nggak bisa. Tapi apakah saya bahagia? Saya juga tidak puas. Akhirnya saya cari tantangan, saya jadi atlet karate, dan kemudian saya cari lagi, ternyata apa yang saya dapatkan bukanlah kebahagiaan, tapi kehampaan. Di tahun 98 saya drop, saya jatuh, semuanya hilang, seluruhnya hilang. Di situ saya mulai sadar ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Dan kemudian saya ambil pena, saya ambil buku, tidak sadar saya menulis lebih kurang 5.000 halaman di atas kertas bekas. Itu yang ketemu. Mungkin yang tidak ketemunya 5.000 lagi di atas kertas bekas, dan akhirnya jadi buku ESQ. Dan kemudian buku ini berkembang, dan hari ini sudah terjual 2,5 juta kopi, dan alumni saya 1,7 juta per hari ini. Dan kemudian ini adalah alumni, dan lalu saya kembangkan berbagai jenis usaha. Saya balik lagi seperti dulu, saya bangun lembaga pendidikan juga, perguruan tinggi, SQ Business School, kemudian juga saya membangun vokasi juga, ada berbagai bidang, kemudian juga membangun asuransi keuangan syariah, kemudian di bidang IT dan seterusnya, termasuk juga membangun Menara 165 ini. Kan sebuah perguruan tinggi. Ini perjalanan hidup saya, 98, kemudian 98 jatuh, 10 tahun kemudian bangkit lagi. Kemarin Krismon, alhamdulillah saya masih pandemi dan kemudian saya bangkit lagi. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini? Jadi saya juga mengajari vokasi juga, tetapi apa yang saya lihat kebanyakan kita hanya mengajarkan vokasi hanya di kompetensi saja, skill. Tetapi mahasiswa atau murid-murid tersebut, termasuk saya saat itu, saya sadari yang saya tidak miliki dan tidak diajarkan kepada siswa didik kita adalah agility. Tidak punya kemampuan untuk menahan tekanan. Dan tidak punya capacity. Jadi capacity bukan skill, tetapi keluasan hati. Jadi kalau bahasa Jawanya ini adalah luas, ini adalah luas. Nah dari riset membuktikan bahwa kompetensi ini hanya 10-20%. Jadi artinya mengapa vokasi sudah diluncurkan, kemudian banyak sekali perguruan tinggi diluncurkan, tapi kebanyakan larinya hanya ke pegawai negeri karena mereka tidak punya agility dan tidak punya capacity. Nah, 2 dimensi ini tidak dibentuk. Nah, kalau kita lihat ada 5 agility yang harus dimiliki sebenarnya oleh siswa-siswa kita. Pertama, change agility. Dia harus mampu menghadapi perubahan, termasuk tekanan saat ini seperti pandemi yang sedang dialami. Harus punya mental agility, yaitu mental yang tahan banting. Kemudian harus punya people agility, kemampuan untuk bernegosiasi, berkolaborasi dengan orang yang datang dengan berbagai sudut, cara pandang, dan berbagai kultur.
Kemudian learning agility. Hari ini belajar A, tiba-tiba ilmu diajari itu tidak kita bisa manfaatkan. Harus mau belajar lagi, learning agility. Dan yang terakhir adalah result agility. Kemampuan untuk memberikan result di kondisi apapun. Nah, ini adalah 5 agility yang harus dimiliki. Banyak sekali orang berpikir bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu hanya skill. Nah, ini di pendidikan advokasi adalah hanya skill saja. Tetapi sesungguhnya ada network, jaringan yang harus kita bangun. Kedua ada modal, kemudian keempat adalah mental. Nah, tetapi dalam keadaan seperti ini, maka skill, finance, network runtuh semua ketika kena pandemi 1 tahun atau bahkan hampir 2 tahun. Berarti 80-90% itu adalah mental. Nah, saya ingin sampaikan tentang apa kesalahan saya dulu dan kesalahan rekan-rekan saya selama menjalankan dunia pendidikan atau juga sebagai seorang pengusaha atau juga sebagai seorang pengajar. Dulu ketika saya datang sebagai dosen, orientasi saya hanya keuangan saja, kepastian. Jadi banyak sekali mereka ingin jadi pegawai negeri karena ingin dapat ini, kepastian ini, ya, kepastian uang. Dan kemudian yang kedua adalah anak-anak sekarang suka tantangan, tapi tantangannya tidak diarahkan. Tantangannya adalah hanya bermain game, main PUBG, dan seterusnya. Jadi tenaganya habis ke sini. Ketiga, yaitu hanya untuk mencari eksistensi. Di mana eksistensi itu, ya saya dulu untuk eksistensi harus mencari mobil bagus, kemudian jadi atlet karate, dan seterusnya. Kemudian baru mencari relasi, cinta, keluarga, dan seterusnya. Baru berkembang. Lalu ketika terjadi katakanlah pandemi, COVID, ini semuanya hilang. Nah, orang selama ini orientasinya hanya ke kepastian atau eksistensi. Akibatnya milenial kita hanya mencari berapa follower kita, kemudian berapa uang kita, bagaimana hubungan cinta mereka, dan ketika ini runtuh, kehilangan eksistensi. Di tahun 1998, saya sadar bahwa saya kehilangan dan kekosongan jiwa saya, maka saya paham bahwa kita kehilangan grand why. Alasan terbesar. Saya kehilangan meaning and purpose. Saya taubat di tahun 98 dan kemudian saya bikin buku, isinya adalah bagaimana menemukan grand why alasan hidup. Baru saya mulai lagi grafik hidup saya. Jadi saya mulai bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Nah, ini adalah perjalanan karir saya yang kedua di sini. Jadi kalau kita lihat grafik ASQ Matrix, kesalahan saya pertama adalah dulu saya berangkat dari bawah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi berangkatnya dari kepastian. Maka itu jangan heran kita mencari gaji, ya. Tidak berani menghadapi tantangan. Kemudian ingin eksis karena itu berlomba-lomba, ingin memiliki kemewahan dan itu dipamerkan. 3, cinta. Akibatnya ini segala-galanya dan begitu kehilangan rontok dia. Dan saya habis semuanya ini di tahun 98, saya memulai, tapi mulai dari atas. Saya menemukan alasan hidup saya yang disebut dengan grand why saya. Baru saya punya makna hidup. Lalu saya memulai kontribusi dan saya memulai menulis buku. Tujuan saya hanyalah bagaimana mengajarkan bahwa tidak cukup intellectual intelligence seperti yang saya dulu ajarkan, tetapi mereka harus punya spiritual intelligence. Lalu baru karir saya berkembang, relasi terbentuk, eksis, tidak perlu dengan perhiasan, tidak perlu harus dengan katakanlah apa yang dipamerkan, tetapi eksistensi karena kita punya kontribusi, baru kepastian. Nah, sekarang saya ingin tanya ke semua peserta yang hadir di seluruh Indonesia ini, ya, tolong tulis di kolom chat diri Anda, ya, diri Anda selama ini sebelum saya bicara, kita berangkatnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Silahkan tulis di kolom chat. Tolong Coach Eka dibacakan. Ya, dari Kang Ben, Pak Ari dari bawah ke atas, Winda bawah ke atas, dari Fitri bawah ke atas, Nur Hidayah bawah ke atas, Ketut bawah ke atas Pak Ari, Fitri juga bawah ke atas, Yosi sudah bawah cukup. ke atas. Oke, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh guru, yang diajarkan oleh nabi, yang diajarkan oleh rasul, yang diajarkan oleh Tuhan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tulis di kolom chat, silahkan. Yang diajarkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh nabi, ya, yang diajarkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Pancasakti Pak Ari, atas ke bawah, Bu Priyati atas ke bawah, Tati atas ke bawah. Oke, cukup. Tetapi yang Anda jalankan dan Anda anut
dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Silahkan tulis di kolom chat. Jujur, sambil istighfar. Pak Cipto bawah ke atas, Pak Ari. Sambil istighfar. Sambil Rawat taubat bawah dan ke nasuha. atas. Vivi atas ke bawah. Nah, Oh, ini yang Imam terjadi. bawah ke atas. Coba ya, seandainya pun sukses, lihat orang-orang ini bunuh diri karena berangkat dari bawah ke atas. Coba lihat. Kate Spade bunuh diri, punya 700 toko tas terbesar di dunia. Whitney Houston bunuh diri, Kurt Cobain ya juga bunuh diri. Anda tahu? Kemudian Robin Williams juga bunuh diri. Sully juga bunuh diri. Mengapa? Karena apabila melihat matriks mereka nggak ketemu Grand Why. Nah, mahasiswa kita tidak ketemu ini, murid kita tidak ketemu ini. Nah, oleh karena itu, kalau berangkat dari bawah ke atas, kita nggak dapat apa-apa. Tetapi di zaman sekarang, dalam era bisnis, coba kita lihat Pak Nadiem Makarim. Kemudian Pak Ahmad Zaki, Larry Page, Sergey Brin. Dia ketika meluncurkan programnya, ya katakanlah Zuckerberg, gratis atau bayar? Terus di kolom chat, Zuckerberg, sekarang 100 miliar US dollar. Sergey Brin, ya, itu gratis atau bayar? Awalnya. Untuk FB, Kang gratis Ben dong. gratis, Pak Ari. Gratis. Alexander Sergey Brin, Google? gratis. Gratis, betul? Berarti sesungguhnya kalau kita lihat matriks ini, orang-orang hebat itu, termasuk juga Pak Menteri kita, ya sekarang sudah jadi menteri, dulu membangun Gojek, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Cara berpikir orang-orang modern saat ini kalau ingin menjadi level dunia, atas ke bawah, betul? Tetapi yang dianut oleh semua anak-anak kita, semua mahasiswa kita, anak didik kita, termasuk dari teman-teman vokasi, atas ke bawah atau bawah atas, jujur. Ini masalah utamanya, paham ya? Nah, karena itu untuk menghadapi ini kita harus punya 3 kecerdasan. Harus kita lihat ini. Kalau kita lihat gambar ini, jadi kita harus punya grand why dalam hati kita. Ini yang menjadi kekuatan dorongan untuk apa kita berusaha, bukan sekedar cari uang. Ya, kalau kita lihat matriksnya, bukan uang, tetapi bagaimana kita mampu memberi kontribusi. Ini tujuan utama dalam bisnis, bukan ini kepastian. Mengapa? Kita lihat cara-cara kerja orang-orang yang hebat tadi saya sebutkan. Kedua, baru harus punya kecerdasan emosional di lingkar kedua, yaitu agility, mentalnya tahan banting. Change agility, people agility, result agility, learning agility, baru performance. Performance membentukkan kecerdasan intelektual. Sedangkan mental adalah emotional intelligence. Sedangkan meaning adalah spiritual intelligence. Kalau ini sudah dimiliki, baru kita masuk ke teori umum. Untuk jadi pengusaha, ini ada 7 hal. Yang pertama adalah baru tentukan tujuan. Paham ya? Baru tetapkan apa yang bisa kita berikan. Apa yang bisa kita korbankan. Baru tetapkan target, lalu buat rencana, tulis semuanya, baca keras-keras setiap hari, dan doa. Nah, ini metodologi bagaimana sukses. Nah, kemudian pengajar, jangan ngajar dari atas ke bawah. Dan juga bukan dari outside in, tapi inside out. Metode pengajaran nggak lagi bisa seperti zaman dulu, mengajar anak milenial, tapi cara mengajarnya harus dari dalam keluar, yaitu kemampuan untuk teknik coaching, yaitu mengeluarkan potensi terdalam manusia, meaning-nya, purpose-nya, lalu membangun mentalitasnya, orientasi untuk apa dia bekerja, baru performance-nya. Nah, dengan cara seperti itu, baru kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang manajemen, bicara tentang bisnis, kita bicara tentang human behavior and human institution. Peter Drucker. If we talk about management and we talk about human behavior and human institution. Demikian. Terima kasih. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14,90 detik. 50 detik. Ini tepuk tangannya 5.000 orang tepuk tangan semua dan dalam hati semua istighfar ini Pak Ari, luar biasa ini. Wow, I think saya speechless Pak Ari. Bahkan saya saja juga sangat sangat tersadarkan gitu. Saya langsung ucap astagfirullah, iya ya. Wah, ini kayaknya the power of meaning, kemudian the power of kontribusi ini luar biasa. Pak Ari, ini saya mungkin mau nanya dulu sedikit saja. Setelah itu nanti akan ada banyak pertanyaan yang sebenarnya Pak Ari tadi sudah ditanyakan ke Teh Desi.
Tapi sepertinya saya yakin seluruh audiens sepakat ini kalau Pak Ari ini semakin menggenapi jawaban yang sangat powerful kan pertanyaan tadi. Pak Ari, saya masih sama Pak Ari dengan pertanyaan Teh Desi. Katakanlah pada siang hari ini ada banyak atau katakanlah ada 4.000 audiens yang terbelalak matanya, terbelalak hatinya, kemudian muncullah the power of introspeksi tadi itu, astagfirullah. Tetapi Pak Ari, bagaimana untuk melanjutkan ke fase berikutnya yaitu transformasi untuk melakukan perubahan perilaku. Perilaku-perilaku yang harusnya start from above itu satu, kemudian perilaku yang berani mengambil risiko, risk taker seperti Teh Desi, perilaku yang mulai berani keluar dari zona nyaman. Pak Ari, silahkan. Ini ada 3 poin itu yang saya tanyakan dulu. Saya yakin kalau dengerin Pak Ari ngomong, pasti mereka akan tersentak gitu ya. Tetapi untuk melanjutkan ke fase berikutnya, merubah mindset, merubah perilaku hingga menjadi belief. Sampai ke level belief itu bagaimana Pak Ari? Oke, sekarang tentu kita lihat dulu tentang metode ini dulu. Ini saya temukan setelah tahun ke-20 Pak, setelah saya melaksanakan perjalanan hidup saya. 20 tahun ya? Jadi bagaimana cara mencapai Grand Why? Itu memang ada 2 cara, yaitu pengalaman hidup atau pendidikan. Kalau pengalaman hidup biasanya, kalau kita sudah kena kebangkrutan, lalu kita kena COVID, kebetulan saya juga lulusan COVID juga Pak. Jadi Ari Ginanjar LC, lulus COVID. Aci, alumni COVID Indonesia. COVID Indonesia. Kalau kita sudah kehilangan ini, kita nggak punya lagi harta, lalu kita diisolasi, dan cinta pun jauh. Seharusnya orang berpikir, saya ini siapa, di mana, dan mau kemana. Tapi tidak semua orang berhasil mencapai ini. Bahkan stres ketika kena COVID gitu ya. Nah karena itu kemampuan untuk memahami substansi hidup ini adalah kuncinya. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Pertama adalah orang tua yang memiliki kompetensi untuk melakukan coaching. Yang berikutnya adalah para guru, para dosen yang mampu untuk menggali dengan coaching. Tetapi metodologi yang terjadi saat ini adalah kita mengajar outside in. Kita jejeli aja para mahasiswa. Dulu saya dosen juga di Politeknik. Saya hanya menjejali mereka dengan berbagai teori-teori konsep tanpa pernah menghidupkan inner drive. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Desi. Ya, tidak mampu menghidupkan purpose-nya, makna hidupnya, meaning-nya, apa yang disukai. Dia tidak mampu gali. Akibatnya dia menjadi yang tidak seimbang, hanya IQ-nya begitu lulus sekolah dari pendidikan vokasi, tapi tidak punya drive. Nah, drive dorongan ini yang harus digali dengan metode coaching. Jadi saran saya harusnya para guru, para dosen harus sertifikasi ilmu coaching. Itu saran saya. Ya, dilatih dan dengan cara seperti itu mereka jadi punya kemampuan untuk melatih dan mendidik murid dengan cara yang terbaik, ya. Yaitu bukan hanya kompetensi yang digali yang luar, tapi kebanyakan hanya ini. Orientasinya digali, bukan hanya mencari kepastian hidup, rezeki, jodoh, tetapi orientasinya itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, seperti yang dicontohkan oleh Pak Nadiem, yang dicontohkan Zuckerberg, Larry Page, kemudian Bukalapak. Itu kan artinya berorientasi kepada kemanusiaan, kepada humanity. Kemudian baru yang titik tengahnya, meaning and purpose-nya itu digali. Nah, kalau ini sudah tergali, otomatis maka dia akan memiliki sebuah piramid pendidikan yang disebut piramid kompetensi. Bukan hanya skill dan knowledge yang dilatih, tetapi values dan beliefs-nya. Nah, tapi selama ini kita, dunia pendidikan kita minus dengan values, minus dengan beliefs. Kalau values, contoh di Indonesia yang sudah saya ajarkan selama 20 tahun adalah 7 budi utama misalnya. Jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Artinya 7 budi utama ini menjadi nilai-nilai yang harus diaplikasikan. Contoh, kalau di Jepang kan punya values itu Gi, Yu, Rei, Makoto, Chunggi, jujur, kemudian berani, Chunggi, setia, ya. Kemudian Rei, santun, dan Makoto, tulus ikhlas. Nah, ini values. Tetapi harus ada beliefs-nya. Nah, beliefs ini adalah sebuah komitmen dalam hati untuk meyakini tentang nilai-nilai di dalam hati yang terdalam. Tetapi dalam dunia pendidikan ini semua diabaikan.
Akibatnya kita bisa melihat mereka kosong, larinya ke narkotika, mereka berkelahi, melawan guru, melawan orang tua. Karena hanya ini saja, dan ini hanya 10%. 80-90% ini mereka tidak mampu temukan. Ya, demikian Pak dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya jawaban Pak Ari ini kepada seluruh guru SMK se-Indonesia, kepada seluruh instruktur LKP di Indonesia, dan kepada seluruh dosen vokasi Indonesia. Berarti kan sudah betul nih kita membuat kebijakan bahwa guru atau dosen itu tidaknya sebagai teacher, tidaknya to teach, tidaknya sebagai to teach, tapi bisa menjadi seorang yang bisa to coach. Kan. Jadi kami juga sedang menggalang program itu, Pak Ari. Guru-guru jangan sampai cuma to teach, tapi juga to coach, to be the mentor atau fasilitator, atau kadang-kadang bisa menjadi bro atau sis siswa-siswanya. Luar biasa. Tapi ada satu lagi Pak Ari. Oke, tadi tentang guru yang harus berubah dan cara pembelajaran harus berubah, lebih memerdekakan, lebih memanusiakan siswa-siswanya agar mereka hadir dengan talenta terbaik mereka, dengan passion. Nah, itu tadi kata kuncinya. Tapi pertanyaannya Pak Ari, pada kenyataannya untuk bergerak menjadi wirausahawan, anak-anak itu entah karena takut atau tidak di-expose, dibiasakan untuk berani masuk ke tantangan wirausahawan, sehingga mereka cenderung sekolah itu ya hanya untuk lulus, nilai bagus, dapat pekerjaan baik, gaji tinggi. Nah, bagaimana kita menggeser paradigma itu? Oke, katakanlah guru akan sedang kita rubah, tapi anak-anaknya kan dan orang tuanya kan juga harus kita rubah. Pak Ari, mungkin ada tips untuk anak-anak kita, bagaimana menyiapkan diri menjadi entrepreneurs yang risk taker tetapi penuh kematangan dengan value dan meaningful of life yang tadi disampaikan Pak Ari. Ya, kita harus membalik mindset ya. Yang pertama itu memang yang paling utama guru. Itu dulu. Jadi gurunya sendiri harus berubah mindsetnya. Sebabnya rata-rata guru memang mendorong anak-anak kita jadi pegawai negeri. Itu dulu. Karena mereka juga adalah banyak yang memang berorientasi ke sana. Jadi guru kita dan harus orang tua mungkin Pak Ari ya. Ya orang tuanya juga. Ya orang tua pun kita harus balik mindsetnya. Karena orientasi mereka rendah sekali. Ya orientasinya hanya di level 1, yaitu kepastian ini. Zona nyaman ya. Ya zona nyaman. Padahal ini boleh didapatkan. Ini dulu saya ngejar juga seperti ini. Tetapi mereka harus mampu menemukan bukan hanya strong why, bukan hanya big why, tapi grand why. Jadi ada 3 why. Ya. Contoh, Zuckerberg, itu grand why-nya apa? Menyatukan dunia. Kemudian Pak Nadiem Makarim, apa grand why-nya? Itu adalah bagaimana membuat ekosistem melalui Gojek-nya. Kemudian Bukalapak, apa grand why-nya? Jadi mereka itu punya alasan besar sebelum mereka berbisnis. Tetapi kita berbisnis orientasinya hanya dapat duit, jadi maka duitnya kecil-kecil. Kalau mereka sudah udah triliun, karena orientasinya adalah kontribusi. Jadi kita apa ya? Ini karena memang kemampuan mereka dan tidak mengerti ilmu ini gitu. Nah, karena itu saran saya katakan sebelum mereka mulai berbisnis, berorientasi, yang namanya uang itu kan impact. Uang itu akibat gitu. Contoh Zuckerberg ketika dia memulai membangun FB, dia tidak berpikir berapa dapat uang. Yang saya pikirkan bagaimana membantu teman-temannya bisa bersatu ketika membuat sebuah komunitas ya untuk para alumni di tempat pendidikannya. Lalu dibikinlah FB. Kemudian FB-nya berkembang sampai 100 miliar US dollar. Relasi terbentuk, dia eksis bukan karena uang. Tantangan macam-macam dihadapi dan akhirnya 100 miliar US dollar. Tapi kita berangkatnya dari sini, makanya duitnya ya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Karena tidak berpikir untuk kontribusi. Kita berangkatnya dari bawah ke atas, harus dari atas ke bawah. Nah karena itu para orang tua juga harus dibekali ilmu coaching. Karena tidak bisa diceramahi. Ilmu seperti saya ini nggak bisa diceramahi kayak begini, tetapi dia harus mampu menjadi coach. Jadi parent as a coach. Nah ini yang disebut dengan belajar merdeka. Apa yang disebut dengan merdeka belajar gitu ya? Merdeka berekspresi adalah merdeka mengeluarkan potensi. Jadi bukan hanya what, tetapi why. Jadi kita di sini adalah why, ini how, ini what. Tetapi selama ini
kita hanya mendidik mereka dengan what, ini kurikulumnya, ini mata kuliahnya, ini mata pembelajarannya, tapi mereka kehabisan energi. Ibarat mobil, mereka nggak punya bensin. Yang disebut dengan konsep merdeka belajar adalah teacher as a coach, leader as a coach, parent as a coach. Nah, ketika dia mampu menggali potensi tersebut, maka mereka akan mampu mengeluarkan potensinya. Saya akan berikan contoh bagaimana teknik coaching, yaitu mengeluarkan dan memerdekakan orang untuk mengeluarkan potensinya. Oke, contoh ini saya akan mengcoaching. Siapa yang mau saya coaching 5 menit? Ada? Siapa namanya? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Radi Anugrah, Pak. Anugrah, mana dia? Oke. Ya, Anugrah, apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Berapa umurmu? 30, Pak. Wah, milenial kamu ya. Bro, kamu kerja di bagian apa, bro? Di risk management, Risk management. Wow. Jabatanmu apa? staf analisis risiko. Wow, staff analis risiko. Keren. Cool. Bro, bisa nggak kamu ceritakan dengan singkat sesuatu yang sukses kamu lakukan yang tidak diketahui oleh atasan kamu? Atasan kamu nggak tahu, teman kamu juga banyak nggak tahu bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang hebat yang tidak diketahui. Apa, bro? Terima kasih, Pak. Mungkin ini, Pak, selama ini terlibat di tim-tim yang membawa nama Putri untuk meraih award di risk management. Terima kasih, Pak. Tolong jelaskan kepada saya, di posisi kamu hari ini, dalam 1 tahun ke depan, hal apa yang ingin kamu lakukan perubahan? Perubahan apa yang kamu akan buat? Sesuatu yang ingin kamu lihat setahun ke depan yang bisa kamu lakukan? Yang bermanfaat untuk Pusri. 1 tahun ke depan, Pak, untuk di bidang pekerjaan saya, mungkin saya akan selaku risk analis ya, Pak ya. Saya akan mengajak teman-teman unit kerja berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi. Pertama, memberikan inputan untuk manajemen untuk membawa Pusri di tahun 2021 itu mungkin labanya di atas 500 miliar. Wow, keren itu. Yang kamu dengar dan kamu bisa lihat. Tolong jelaskan kepada saya, seperti apa bentuk konkretnya setahun ke depan, kemudian sudah jadi kenyataan, bukan yang kamu lakukan. Akan seperti apa? Seperti apa yang kamu lihat? Oke. Jadi saya mengimajinasikan gitu kan. Jadi teman-teman kita sudah punya mapping pasar yang jelas gitu kan. Mapping pasar, terus 2021, kemudian kita punya strategi dan bagaimana menjual produk itu dengan baik gitu kan. Pendekatan apa yang harus kita lakukan mungkin ke pemerintah daerah dan sebagainya. Nanti di 2021 di semester 1 insya Allah sebenarnya grafik kinerja Pusri itu sudah makin membaik gitu Pak. Jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Oke. Impianmu berapa ratus miliar yang bisa kamu berikan? Kalau semua terjual Pak, 200 miliar untuk Pusri. 200 miliar dari apabila tahun depan terjadi? Ya. Yakin kamu? Yakin Pak. Oke, bagus. 200 miliar, keren. Saya ingin tanya kepada kamu, kenapa itu penting untuk seorang bro melakukan itu? Gaji kamu juga nggak ditambah, tapi kamu ingin melakukan itu. Kenapa penting untuk seorang bro, Randi ini? Ya, karena kita apa yang kamu ingin lihat? sustain, Pak. Kenapa? Kita ingin melihat Pusri terus ada. Merupakan pionir pupuk pertama, jadi saya berharap Pusri menjadi perusahaan yang tetap ada hingga selamanya dan menjadi perusahaan yang membuat para milenial nyaman untuk berada. Oke, cool. Keren ya. Jadi kamu merasa nyaman. Dan ketika itu terjadi, apa yang ingin kamu lihat? Mungkin saat itu atasan kamu memberikan penghargaan, suasana apa yang kamu lihat saat itu, bro? Yang kamu dengar, bro? Tolong kamu lihat, kamu sudah ada di tahun itu, yaitu tanggal 8 September 2021. Ya, kamu dapat 200 miliar. Oke, kamu persembahkan ke CEO. Apa yang ingin kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan? Kasih tahu saya, bro. Mungkin ini Pak. Yang kamu rasakan, bro. Ya, yang pasti saat itu. Pak, sangat bahagia dan luar biasa gitu Pak. Apalagi bangga. Justru sebenarnya keberhasilan ini bukan keberhasilan saya pribadi, karena keberhasilan semua rekan-rekan yang ada di Pusri. Wah, cool, bro. Kenapa kamu merasa bahwa itu penting untuk seorang milenial seperti kamu, bro? Ya, karena milenial itu sebenarnya
orang-orang muda yang ingin diapresiasi gitu Pak. Diapresiasi. Dan diberi ruang gitu kan. Oke, saat itu kamu dapat apresiasi, apa yang kamu rasakan, bro? Ya luar biasa Pak gitu Pak. Oke. Hargai dan dilihat oleh semua. Pak Ari, mungkin koneksinya. Panitia mungkin bisa membantu berkontak dengan Pak Ari. Oke, baik Pak Dirjen, kita telepon. Ya, ya mohon maaf ini gantian Pak Ari yang ngedrop. Tadi saya yang ngedrop koneksinya, sekarang Pak Ari yang ngedrop. Tapi sembari menunggu Pak Ari masuk kembali, ini ada banyak pertanyaan yang sudah saya catat, saya tangkap. Ada beberapa nanti akan saya sampaikan ke Pak Ari. Kalau audiens para hadirin saya silakan tulis di kolom chat. Pak Ari. Saya lihat justru dari pesan pokok nomor 1 ya. Jadi You will do it, bro. Bro, I will do it bro. you will do it, bro. Yes. I will do it Pak. Hari ini kenyataannya dari 1 sampai 3. Skala berapa, bro? Sekarang kenyataan hari ini. Tadi kan impianmu. Sekarang berapa yang belum kamu kerjakan, bro? Saya akan menuju 4 Pak. 4. Kamu akan lakukan itu, bro. Salaman, pegang tangan saya, bro. Julurkan tangan saya. Lakukan itu, bro. Oke, tepuk tangan. Iya, maaf Pak Wikan. Maaf tadi putus. Nah, apa yang sedang saya demokan, ini adalah metode mengajar merdeka. Jadi kita lihat, coba. Saya tidak ngajar gitu. Tetapi saya mengcoaching dia supaya keluar potensi 3 kecerdasannya. Ya, jadi kalau metode mengajar merdeka saya adalah bagaimana yang pertama, intelektualnya saya pancing, saya gali. Kemudian emosionalnya saya keluarkan, dan spiritualnya saya munculkan. Nah, ini metode mengajar merdeka. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi beda sekali cara mengajar gaya lampau sama gaya mengajar zaman now. Jadi gaya mengajar zaman now itu percaya bahwa murid bukanlah ember yang mesti diisi, tetapi api yang dinyalakan. Karena kamu belajar pengetahuan di YouTube, di internet, sampai cara bikin helikopter juga ada gitu. Yang tidak ada adalah bagaimana kemampuan seorang guru, katakanlah di LKP, untuk menggali siswa untuk belajar merdeka. Ya, ini saya pernah sampaikan ini dulu ke Pak Menteri, bagaimana caranya. Tapi sekarang alhamdulillah saya ulangi lagi. Mudah-mudahan bisa setelah ini berjalan. Karena apabila mereka mengikuti ini, maka impian belajar merdeka itu akan terjadi. Coba kita lihat. Dia menangis ketika spiritualnya dikeluarkan. Dia punya meaning purpose. Jadi kalau diibaratkan, dia akan tahu untuk apa dia belajar. Bukan sekedar dapat ijazah. Bukan hanya dapat sertifikat. Kedua, orientasinya. Bukan hanya untuk gaji atau uang kepastian, tetapi bagaimana dia bisa memberi kontribusi untuk negara. Baru 200 miliar targetnya. Nah, ini adalah teknik supaya kita bisa menggali potensi mereka. Nah, sekarang kalau kita teruskan lagi, pertanyaan saya sesungguhnya tadi pertanyaan yang mempergunakan teori matriks. Ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat, saya bertanya, ada 7 hal. 1 yang saya gali, apa meaning purpose-nya? Nangis dia di situ. Kontribusi apa yang diberikan? Kemudian, apa yang ingin dilihat oleh orang tuanya? Eksistensi apa yang akhirnya dia akan menunjukkan depan keluarganya? Lalu berapa angkanya? Nah, ini yang disebut dengan belajar merdeka. Jadi belajar merdeka adalah bagaimana mengalir energi itu dari atas ke bawah dengan rumus MGH, massa kali gravitasi kali ketinggian. Tetapi energi murid kita, termasuk energi kita, di sini makanya Anda gampang frustrasi, gampang stres, ya mudah down, karena cuma ini. Jadi kecil ini cita-citanya, ingin punya duit 1 miliar, ingin punya rumah, lalu ingin punya mobil, punya jabatan, lalu ingin kawin, that's it. Tetapi Jack Ma ingin membantu dunia. Larry Page ingin membangun sistem yang disebut dengan Google. Zuckerberg ingin menyatukan dunia. Ya,
Kemudian di Indonesia kita mengenal Bukalapak, ingin membantu supaya pengusaha-pengusaha kecil bisa berjualan, maka lahirlah Bukalapak, 1T juga. Kemudian kita lihat juga Gojek, tujuannya apa? Ya dia ingin supaya orang-orang itu bisa mendapatkan ojek dengan mudah, dan juga Gojek bisa dengan mudah mencari penumpang. Duitnya lebih banyak dari bawah atau dari atas? Terus di kolom chat. Lebih banyak pengusaha yang yang bergerak dari atas ke bawah. Nah, kesalahan kita kenapa rezekinya seret, duitnya juga mampet, kemudian frustrasi, kemudian mereka hanya mencari uang karena tidak punya misi kecuali hanya selembar gaji. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Ini ada banyak pertanyaan di kolom chat, Pak Ari. Tapi saya coba gabungkan 3 pertanyaan ini jadi satu ya, Pak Ari ya. Termasuk pertanyaan saya yang ketiga ini. Jadi 1 dan 2 dari penanya di chat, yang ketiga pertanyaan saya. Pak Ari, kita asumsikan nanti ya pasti nanti kita akan mengundang Pak Ari lah untuk melatih guru-guru SMK se-Indonesia atau mungkin instruktur LKP se-Indonesia ya, agar bisa menjadi coach, bukannya mengisi ember dengan penuh ya kan, bukan mengisi kepala anak dengan penuh, tetapi menyalakan api atau membuat anak itu mampu mengisi dirinya secara mandiri dan secara berkelanjutan sepanjang masa. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Saya sepakat mengenai filosofi coach. Pertanyaan yang pertama, untuk mencari Grand Why, apakah perlu punya coach yang luar biasa yang seperti dideskripsikan Pak Ari, atau hanya perlu pola pikir dari kita? Itu dari Ketut Susila. Saya gabungkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Ini ada skeptical, jadi ada pandangan skeptis atau mungkin agak pesimis, yaitu bahwa beberapa guru di sekolah kita, termasuk swasta atau mungkin negeri yang di pinggiran, adalah personel yang gagal menjadi pegawai negeri. Jadi dia itu kan loser yang gagal dari pegawai negeri dan menjadi susah untuk bagaimana memotivasi diri dan memotivasi siswa untuk berkontribusi. Itu 2 pertanyaan. Saya gabungkan pertanyaan ketiga. Terus bagaimana Pak Ari? Saya sebagai regulator ini kan, untuk membuat itu berubah secara masif di guru-guru vokasi kita. Merubah guru-guru yang existing bisa menjadi coach dengan filosofi, kemampuan, level purpose of meaning seperti itu. Pak Ari silakan. Ya, dari 3 terima kasih. pertanyaan di saya monggo responnya. Terima kasih. Saya bukan mengajari ikan hiu berenang nih Pak Wikan, tapi Pak Wikan sudah tahu, cuma saya ingin sedikit saja. Jadi ketika skeptik, berarti kalau kita lihat gambar lingkaran ini, skeptical itu ada yang warna hitam ini, belenggu yang warna hitam ini. Coba kita lihat. Ini skeptik ada di sini loh Pak. Yang hitam ini. Jadi metode mengajar merdeka itu tidak bisa, saya lagi tidak bisa dengan cara mengajar seperti sekarang. Mustahil. Itu ngabisin waktu. Jadi harus berubah ya. Cara mengajarnya berubah. Justru saya mendukung sekali program belajar merdeka, tetapi gurunya nggak mengerti cara mengajarnya. Gurunya masih ngasih itu. Kalau mau cuma ngasih, buka di internet aja, sudah ada semuanya metodologi. Semua mata kuliah itu semua sudah ada. Yang dibutuhkan zaman sekarang bukanlah kurikulum ini pelajari, ya buka aja di internet, kurikulumnya ada. Tetapi bagaimana kita mampu menerobos skeptik ini, membongkar skeptik ini, lalu mengeluarkan potensi ini, memperbaiki orientasi jangka pendek yang cuma dapat gaji jadi pegawai negeri, menjadi orientasi membangun negeri. Baru disinilah sains keluar. Di sini apakah ilmu sistem informasi, teknik informatika, baru di sini lahir vokasi. Tetapi vokasi menjadi mesin yang mangkrak. Mengapa? Karena kita tidak mampu menggali inner voice, inner drive, kekuatan terbesar. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam jiwa manusia. Nah, kekuatan itu di Jepang dimunculkan, maka teknologi terus bermunculan. Kekuatan itu dipakai oleh Zuckerberg, maka lahirlah FB. Kekuatan ini dipakai oleh Pak Nadiem Makarim, maka lahirlah yang disebut dengan Gojek. Kekuatan ini dipergunakan, ya saya pernah diskusi kepada pendiri Bukalapak, ya, Zaki. Ya, kebetulan di alumni SQ, saya tanya, Zaki, apa tujuanmu sebenarnya? Zaki bilang, Pak Ari, saya ini indek-kosan. Terus kenapa? Teman-teman saya ini pendapatan orang tuanya cuma 2 juta.
sebulan, maka nggak bisa dia bayar uang kuliah. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya saya harus membantu mereka supaya pendapatannya 3 juta sebulan. Kalau 3 juta sebulan, maka anak-anak itu bisa bayar uang kuliah dan tidak lagi indek-kosan kayak saya katanya. Terus ya mereka harus bisa promosi. Tapi kalau promosi nggak mungkin masuk TV, masuk radio karena mereka pengusaha kecil. Lalu ya saya harus bikinlah platform, namanya adalah Bukalapak. Maka dia dengan pontang-panting di sini, ya bayangkan ya. Jadi dia tuh ingin menolong teman-temannya, ya, yang orang tuanya tidak bisa usaha. Lalu teorinya adalah menyatukan dalam platform di mana mereka bersama-sama untuk bisa promosi, lahirnya Bukalapak. Lalu orientasinya membangun manusia. Sekarang duit dia 1 triliun sendiri itu, 1 T sendiri karena ini. Nah, caranya nggak bisa jadi kalau mau belajar cara ngajar sekarang, lupakan cara metode Merdeka Belajar. Yang ada sistem. Tetapi kalau semua dirubah, kita mulai gini aja ya. Kita mulai dari kita munculkan ya kita mulai saja dari LKP misalnya kan ya dari LKP. Nah LKP contohnya kita nggak usah jauh-jauh, mulai saja dari Dirjen Pendidikan Vokasi Pak Wikan. Semuanya saja latih, lihat nanti dampaknya berapa triliun pendapatan dari mereka, dihitung nanti sebelum dan sudah. Contohnya nih sekarang nih semua LKP ya kita didik dari pendapatan 0, kemudian muridnya berapa, dihitung tapinya. Hitung dalam setahun berapa triliun nanti menghasilkan setelah pakai ilmu ini. Saya sudah pakai, dampak luar biasa. Jadi saya sudah bikin, bayangkan Pak, saya ini kan hanya dosen vokasi, bikin gedung seabrek-abrek gini tingginya, atasnya masjid tertinggi di dunia loh Pak. Ini kan nggak masuk akal pakai ilmu ini. Karyawan saya 250, tapi usahanya ada 15 jenis. Dari mulai fintech, ya, saham, kemudian juga ini sistem ekosistem sumber daya manusia, macam-macam saya bikin. Kemudian saya bikin Menara 165, saya bikin keuangan, asuransi syariah, bikin perguruan tinggi, ESQ Business School, dan seterusnya gitu ya. Ya ini semuanya hanya dengan metode itu. Tetapi kita salah menganggap manusia itu mesin produksi, karena kita masih pakai ilmu manajemennya 3.0 ya. Jadi industri 1.0 adalah industri perburuan. Industri 2.0 adalah industri pertanian. Industri 3.0 adalah industri industri ya. Sedangkan industri 4.0 adalah industri teknologi, informasi. Nah, kita masih menganggap manusia itu adalah man, material, method, machine, money, market, bagian dari produksi. Salah mindset. Pendidikannya masih cara mendidik supaya mereka jadi mesin. Akibatnya mereka frustrasi, kabur, main TikTok, main game, ya pokoknya menghabiskan energi, kalau perlu berantem. Ketika frustrasi, maka dia mainnya apa? Bahkan narkotika. Mengapa? Karena energi ini disumbat oleh sistem pendidikan kita. Mampet ininya. Caranya adalah matikan ini dengan narkotika. Maka narkotika laku di sini. Karena ini adalah fungsi otak yang disebut dengan gut spot, yang akan terus dia mencari meaning. Begitu tidak, dia main game. Begitu tidak, main PUBG. Kalau tidak, berantem melawan teman. Coba kita lihat grafiknya ya. Ya, yaitu di sini dia. Tantangannya apa? Berkelahi melawan guru, betul? Ya. Kemudian berdiri aja. Oke ya. Ini di sini melawan guru atau melawan teman, di sini main TikTok. Kemudian kalau perlu selfie-selfian sampai ditabrak kereta api. Kemudian berorientasi kepada cinta, pertemanan. Murah sekali orientasi mereka. Akibatnya kita hanya punya mesin-mesin kosong. Mesin-mesin kosong kalau digambarkan dengan manusianya, yaitu manusia yang hanya otaknya ada, tapi hatinya tidak merdeka. Jadi merdeka belajar, merdeka mengajarkan adalah membuat mereka mengeluarkan inner voice yang terbaik. Dan itu hanya satu cara, coaching. Sementara ini saya belum mampu menemukan cara lain. Maksud saya cepat ya. Karena itu saran saya, kita mulai saja dari misalnya, saran saya, Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, semua RKP harus sertifikasi BNSP misalnya.
syarat yaitu mampu mengcoaching muridnya dan dihitung berapa potensi yang bisa dihasilkan ya. Nah, ini ada sertifikasi BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi. Nah, nanti kalau punya sertifikasi ini artinya dia bisa memahami ilmu yang disebut belajar merdeka dan mengajar merdeka. Terima kasih. Ya, berarti memang guru dan instruktur dan dosen harus berubah. Ya. Nomor Yang satu. kedua, mereka harus bisa memainkan peran sebagai coach. Tidak hanya cuman one way teaching, tetapi ada coaching fenomena atau coaching learning yang mereka berikan. Saya sepakat sekali Pak Ari. Ini ada pertanyaan yang lebih praktikal Pak Ari. Saya mungkin nanti akan melanjutkan bagaimana merubah guru atau pengajar yang sudah terlanjur terjebak dalam skeptical zone tadi itu, sulit berubah atau mungkin merasa nggak mampu. Tapi itu nanti saya simpan dulu. Ini ada pertanyaan yang agak praktikal dari Priyati. Pak Ari, apakah untuk mencapai Grand Why, meaning, purpose, dan kontribusi tadi itu, apakah seseorang harus bangkrut dulu, merasakan hancurnya, digebukin, kemudian merasakan satu dentuman yang membuka dirinya, agar feel-nya itu lebih komprehensif untuk mencapai Grand Why? Apakah tidak harus seperti itu? Bisa saja seorang anak SD, SMP, atau SMA dapat mempraktekkan di kelas. Bagaimana ini secara praktis pelatihan dan pembelajaran itu bisa dilakukan untuk menumbuhkan Grand Why bagi siswa-siswa atau pelajar-pelajar di kelas. Oke. Pertanyaan dari Priyati, Pak Ari, saya pikir cukup menarik, cukup praktikal. Oke. Monggo Sekarang yang skeptik, kirim aja orang yang paling skeptik 10 orang dan nanti gratis saya akan coaching. Siap. Kembali lagi setelah itu lapor ke Bapak, berubah nggak dia gitu? Nanti akan saya buka pendaftarannya itu. 10 Ya, orang yang yang paling skeptik kumpulkan 10 deh, atau 50, 10, 25. Wow. Tapi yang oke. paling skeptik, yang frustrasi, yang hampir bunuh diri, yang perusahaannya bangkrut, kasih nanti saya akan Ya, siapkan tim Artinya, untuk nanti kita kumpulkan orang seperti itu, guru-guru yang sudah pesimis gitu ya. pesimis, yang ancur-ancuran, yang utangnya banyak, yang nanti saya akan coaching ya 10 atau 20 lah ya, boleh ya. Nah, kita Oke, lihat nanti kan itu- saya itu ketemu Bapak dulu sebelumnya, setelah itu saya akan perbaiki Ya. dulu, nanti baru saya ketemu Bapak gitu. Oke. Ya, saya akan ini pertanyaan tapi saya dengan tim ya. Kemudian pertanyaannya apa nih Pak Ari yang bisa di? Ya, sekarang harus gagal dulu, harus bangkrut Saya dulu biar gini. hasilnya. Tapi Upgrade gini, lagi. kalau gagal tetapi masih skeptik, malah cepat mati dia. Karena dia makin frustrasi. Nah, kalau dia alamiah dan kemudian dia mampu menemukan jawaban, dia akan ketemu grand why-nya ketika semua kehabisan. Tetapi kalau tidak, jadi joker. Jadi kalau Anda harus sedang gagal nonton film dulu. Joker, ya Joker ini habis juga, tapi jadi pembunuh semua nih, Pak. Kalau sudah nonton film Joker, dia kepastian uangnya kan nggak ada, dia dihancurkan juga oleh orang. Kemudian dia ingin eksis, mau mengajar pun juga dihina, ya. Cinta dia nggak punya, relasi nggak, akhirnya jadi pembunuh dia. Jadi Nggak tidak semua harus sampai gagal ke ya. sini. Nggak Jadi semua tidak harus sampai ke gagal dulu ya. Tidak harus gagal dulu ya untuk mencapai. tidak harus, Grand Why. tapi kalau juga tidak, sistem alami akan merontokkan. Biasanya mau sakratul maut baru tobat, hidup saya untuk apa gitu. Jadi, tapi upayakan jangan pakai cara itu. Cara kedua adalah semua guru mengerti metode mengajar yang disebut SKI konsep. Saya namakan metode ini, saya sudah pakai di kampus saya di SQ Business School. Jadi sebelum mengajar, jangan langsung memberikan materi. Jangan langsung kasih kurikulum. Tetapi memulai dari alasannya dulu, grand why-nya dulu. Baru big why, baru strong why. Jadi ada 3 why. Jadi contohnya ini, tentang pesawat terbang pertama di dunia, ya, yang sesungguhnya diperintah oleh Amerika Serikat, itu adalah Samuel Pierpont Langley. Dikasih duit berapa juta dolar lah. Tetapi lembaga ini tidak menemukan pesawat terbang pertama. Yang menemukan adalah tukang buat sepeda namanya Wright Brothers. Ya, Ketika itu ditanya, dari situ story-nya. iya, ketika ditanya, kenapa Langley Anda tidak mampu menemukan? Dia mengatakan, saya adalah tugas negara.
Sedangkan ini, saya ingin mengubah wajah dunia. Maka dari sini metode harus berubah. Ya, dari sini dunia digemparkan terus seluruh dunia. Ya, ini bahwa penulisnya ini namanya Simon Sinek ya. Ya, dia akhirnya mempelajari kesalahan terbesar di dunia tentang metode pengajaran itu hanya what, yaitu outside in, dari luar ke dalam. Harusnya why-nya dulu, baru how, baru what. Ya, masih ingat tidak ketika dulu Indonesia mengeluarkan konsep gugus kendali mutu supaya Indonesia menjadi negara industri, mengeluarkan ide-ide. Triliunan uang dikeluarkan, bonus-bonus dikeluarkan untuk berlomba-lomba mendapatkan penghargaan gugus kendali mutu oleh Pak Menteri saat itu Pak Sudomo, tetapi gagal. Dan lalu saya pergi ke Jepang, ke Yokohama, belajar dengan para samurai-samurai, mempelajari apa sih di balik dari Kaizen itu. Ternyata adalah perfection, contribution. Dan ini yang tidak dikeluarkan. Makanya anak-anak kita begitu lulus hanya mencari gaji saja matriksnya. Hanya mencari ingin terkenal saja, berapa followernya. Ingin mencari kawin, itu mati, selesai. Indonesia terbengkalai. Sementara yang berhasil hanyalah orang seperti Jack Ma, Larry Page, kemudian Sergey Brin dan semuanya. Mereka orang yang berangkat dengan mega thinking, ya, mega thinking. Kita masih micro thinking. Nah, vokasi itu satu-satunya, ya. Saya dengar baik-baik. Pendidikan vokasi satu-satunya yang mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis asalkan guru-gurunya mengerti ilmu metode pengajaran ini. Ini your chance, teman-teman vokasi. Ya, terima kasih. Baik, berarti termasuk untuk menjadi wirausaha itu ya harus punya apa, the power of why tadi itu ya. Betul. Baik, ini ada pertanyaan yang juga praktis, ini pertanyaan pengalaman dan memang ini juga agak skeptis ini ya. Baik, dari Luis, Ibu Luis atau Pak Luis dari SMK Tarakanita. Jadi dia guru SMK. Pak, kami sepakat kami harus bisa menjadi coach ketika mengajar di kelas. Sangat setuju dengan program Merdeka Belajar. Namun, nah ini ada namunnya. Kalau udah namun kan berarti ini ada pertanyaan ini. Kondisi saat ini, guru masih didikte untuk kejar target materi. Ya, memang ini harus kita reform. Kalau itu peraturan sedang kita reform. Pak Ari, apakah punya saran, Pak? Bagaimana guru SMK, ini guru SMK, bisa menjadi coach dengan konsep merdeka tadi itu, padahal SMK itu juga dipenuhi target untuk mengajari siswa keterampilan teknis yang banyak sekali. Ini sepertinya mungkin di SMK-SMK seperti pemesinan ini kan, materi pemesinan kan banyak sekali, ngikir, bubut, geraji kan banyak sekali itu, karena harus 60% praktek, sementara di target soft skills dengan coach tadi. Tipsnya Pak Ari untuk mengajar sebagai guru SMK seperti itu bisa menumbuhkan grand why pada siswa seperti apa Pak Ari? Jadi gini, pertama mindset dari guru ya itu harus growth mindset, itu nomor satu. Yang kedua, can do spirit. Yang kedua, kalau sudah growth mindset, kemudian can do spirit, dia nggak peduli rintangan apapun, dia akan terobos caranya. Ini kita sendiri ini contoh, maaf ya Ibu ya, begitu kita ngajar, tapi aturan pemerintah itu saja sudah tidak growth mindset gitu. Kebayang nggak kalau cara berpikir ini tersebar ke seluruh murid, yang sama nanti seperti ini. Jadi artinya mindset kita juga masih mindset kalah, selalu mencari excuse. Dan ketika tanya, ini kan pemerintah cuma mewajibkan ini. Itu sendiri kalau saya coaching, saya akan tanya. Ya, oke, yang menjadi penghalang Anda apa? Ibu akan jawab, pasti akan keluarkan. Oke, saya tanya lagi. Lalu, apa yang membuat penghalang itu tidak bisa Anda selesaikan? Ibu akan jawab. Setelah itu, ada nggak cara berbeda yang membuat Anda bisa mencapai tujuan? Oke, Anda akan jawab. Saya akan tanya lagi. Dari semua itu mana yang paling mungkin dilakukan? Ada jawab. Maka penghalang tadi hilang dulu. Artinya skeptis hilang. Jadi kemampuan untuk menghandle skeptik itu juga harus dimiliki yang disebut dengan ilmu coaching. Tetapi yang paling pertama, kalau ingin jadi guru ya di LKP ini, perbaikin mindsetnya dulu deh. Kita ini mindsetnya masih skeptik, lalu bikin usaha LKP. Kebayang nggak muridnya jadi apa nantinya gitu? Sebaiknya perbaiki dulu mindset kita menjadi can do spirit, growth mindset, baru dikasih skill namanya ilmu coaching. Anda bisa
minta itu, kalau misalnya dibuat aturan misalnya oleh Pak Dirjen, oke, semua harus mendapatkan sertifikasi di BNSP. Anda bisa tanya ke BNSP, di mana tuh ilmu coaching. Nanti di situ akan ditunjukkan Anda belajar kemana gitu. Kalau mau juga, gini deh, kalau mau 10 orang saya latih sini, siapa Pak? Kasih ke saya 10 orang. Ini yang daftar sudah daftar banyak ini. Yang ternyata. paling skeptik, yang nanya-nanya itu lah Pak tadi. Iya. Skeptik Ini semua banyak itu. sekali ini yang Saya ada 10 kumpulkan ke saya masukkan ke pendidikan, saya kasih sertifikasi BNSP, lalu langsung lapor ke Pak Dirjen. Kemudian Oke, dia nanti langsung kami- ajar, itu aja. Kasih ke saya 10 uji coba, free of charge, saya nggak bayar. Ya, tapi saya latihnya cuma ya 3 hari, 2 kali 3 hari, dan dapat sertifikat BNSP. Dan ini sendiri sudah usahawan. Kalau Anda punya sertifikat ini, Anda sudah bisa ngobatin orang seperti saya gitu. Karena Anda juga punya punya kompetensi, dan ini diakui oleh negara. Yang mau tolong tulis, katakan saya mau baca, coba tulis di kolom chat yang mau, katakan saya mau hitung berapa yang mau. Tolong baca. Kalau yang daftar udah puluhan Pak Ari, banyak sekali. Lama-lama bisa ratusan ini. Walalala. Tambah terus ini. Ini deh, Bapak pilih 10. Nanti kami pilih, nanti kami yang pilih. Nanti saya latih, saya didik, kemudian tapi kalau bisa sebelum Bapak pilih, ketemu yang paling skeptik. Dia yang datang, Allah Pak, ini aturan gini Pak, ini bangkrut nih Pak, aturan pemerintah gini. Nah, itu orang-orang itu ketemu saya, ya. Setelah 2 kali 3 hari, ketemu Pak Dirjen, dia jadi apa gitu. Free of charge. Oke, luar biasa. Ini ada 1-2 pertanyaan sebelum waktu ya Pak Ari. Oke, kalau sudah memiliki purpose of life, kemudian punya ide untuk menciptakan kontribusi, bukan lagi mencari duit untuk senang-senang, bukan lagi tujuannya cari duit untuk nampang, tapi sudah punya sudah punya filosofi, meaning and purpose-nya itu muncul, kemudian bagaimana menciptakan ide kontribusi itu sudah mulai kebayang. Nah, next step apa Pak Ari? Apakah menciptakan tim, atau sistem marketing, atau bisnis plan, atau apa ini Pak Ari yang konteksnya ke arah wirausaha ini, tapi sudah berusaha dari top meaning sama kontribusi. Itu next step-nya apa ini? Lebih step by step-nya. Oke, sekarang mungkin ke dalam dulu ya. Ada 2, ke dalam dan keluar gitu ya. Kalau keluar saya kira gampang nantinya, pasti pertama bagaimana cara cari modal, kedua bagaimana bangun network, 3 bagaimana bangun skill, itu sudah bisa lah ya, itu udah ilmu banyak. Tapi yang paling parah ini kan di dalam diri kita dulu. Nah, setelah kita punya inner drive ya, kalau kita lihat metodenya, coba. Nah, titik tengah ini sudah kita miliki, maka langkah keduanya adalah bagaimana kita mampu memformulasikan, bagaimana kita memformulasikan objektif mereka. Tentu ini adalah seorang coach ya, seorang coach yang mengajarkan bagaimana yang disebut dengan outer coaching. Jadi kalau inner drive itu disebut inner coaching Pak Dirjen. Jadi mengeluarkan energi yang terdalam, kekuatan ingin berubah, kekuatan ingin survive, kekuatan ingin memberi kontribusi, dan itu tidak diceramahi dan bukan diajari seperti sekarang. Nah, ini dia. Nah, tadi skeptiknya dari sini nih, saya petakan. Setelah dibongkar skeptiknya dengan menguatkan energi potensial dalamnya, orientasinya ditingkatkan, bukan lagi hanya materi, baru dia merdeka. Jadi kita lihat, ada 3 level mengajar merdeka. Merdeka mengeluarkan drive dari dalam, merdeka dari skeptik, terus merdeka dari orientasi jangka pendek hanya untuk makan, cari gaji, dan kawin, atau cuma sekedar terkenal. Lalu begitu dia merdeka, baru mesin turbin energinya digerakkan. 1, baru dia akan definisikan goals-nya apa, berapa juta Anda ingin dapatkan, usahanya, kapasitas seperti apa. Lalu baru opsinya bagaimana. Kita coaching dia supaya dia mampu menemukan opsi-opsi untuk mendapatkan itu. 3, barrier-nya apa, identifikasi. Lalu ditanya solusinya apa. 4, support apa yang kita perlukan, pikirkan, dan bagaimana caranya. 5, kapan mesti dilaksanakan. Jadi Anda bayangkan, belajar merdeka adalah mengeluarkan potensi api dalam dirinya, menerobos skeptik yang menutup pikirannya, meninggikan orientasinya, dan menjalankannya di dalam langkah nyata.
Nah, ini harus dimiliki oleh semua guru dari para LKP ya. Nah, dari sini barulah kuliah, belajarlah masuk ke ilmu vokasi, baru belajar tentang intelektualnya ya. Di sini yang mata kuliah di sini. Jadi kurikulum vokasi cuma ini. Coba Mbok ya, kalau kurikulum vokasi itu ini juga ada gitu kan. Yaitu Grand Y-nya ada, orientasinya ada. Tetapi karena kita cuma, kalau iceberg itu kompetensinya cuma di sini, ini cuma 5%, 95% enggak, akhirnya lari jadi pegawai negeri lagi, ASN lagi. Nah, itu caranya. Oke, Pak Dirjen sedang hilang sinyal ya. Oke, silakan. Saya kira itu dari saya. Gini deh, 10, tolong kirim 10 orang. Saya akan latih bagaimana mengatasi, nanti dia akan saya latih teknik mengatasi siswanya yang paling frustrasi, yang nggak punya duit, yang nggak punya modal, yang jatuh, yang drop, yang kehabisan uang, yang masalah akibat COVID. Nah, gimana caranya? Nah, nanti akan saya latih 10 dan dia yang ceramah di sini nanti kepada Anda. Saran saya Anda ambil sertifikasi untuk coaching ya di BNSP. Ya, terima kasih Pak Ari. Maaf tadi saya sempat ngedrop koneksinya. Ini para hadirin, kan pendaftaran kan kita buka tadi yang berminat untuk di coach oleh Pak Ari. Nah, ini saya usul kalau nulis di kolom chat itu tolong tulis, kalau mau daftar tulis nama, kemudian mungkin nomor kontak, tetapi juga disertai itu tadi gambaran seberapa sedihnya, putus asanya, skeptisnya itu diceritakan ya. Jangan cuma saya daftar. Nah, kalau semua saya daftar, semua ada ratusan ini daftar. Nah, tolong nama, kemudian yang kedua jelas kontak person, kontak nomornya bisa dihubungin, tapi jelaskan seberapa desperate, seberapa galau ini hidup yang sedang dialami. Ini ada, Pak, saya punya LKP, sekarang saya stres untuk menggaji, sudah susah, peserta kurang, nah kayak gitu-gitu, silakan ditulis. Pak Ari, ini mungkin pertanyaan yang mulai mendekati ujung Pak Ari, kalau waktunya sih masih sampai jam 1 sih, tapi kita lihat lagi. Maaf tadi saya sempat putus sama berapa menit koneksinya. Saya tuh sebenarnya masih berpikir gini Pak Ari. Oke, jadi inner energy, inner value kan ditumbuhkan tadi. Kemudian akan mendrive segala simpul-simpul ide-ide, kemudian potensi-potensi diri yang belum tergali akan muncul. Nah, yang lebih konkret lagi Pak Ari, mendrive energi dalam. Itu teorinya tadi Pak Ari sudah sampaikan, tapi fenomena apa ya yang terjadi ketika energi itu sudah membesar dan muncul sesuatu perubahan? Adakah yang bisa diceritakan ke peserta webinar ini? Kalau sudah melakukan inner energy building-nya itu kebentuk, kira-kira akan terjadi apa yang dirasakan biasanya? Oke. Mungkin bisa lebih diceritakan lagi Pak. Sembari saya akan melihat pendaftarannya lagi nih. Oke, contoh aja ya. Saya mengcoaching, bukan saya mengcoaching, murid saya. Jadi murid saya latih untuk mengcoaching orang, gitu ya. Bukan saya, murid saya. Jadi saya punya murid, saya latih, dan kemudian dia mengobati orang. Ada seorang perempuan, dia dicerai oleh suaminya. Karena kanker rahim. Lalu 5 menit sebelum masuk kamar operasi, suami itu mengatakan, saya cerai kamu, saya talak kamu dalam keadaan sudah mau dibius. Seperti itu. Kemudian masuk, begitu selesai dioperasi, dia pergi ke sebuah sungai di Bintaro dan mau bunuh diri, mau loncat. Tapi untungnya masih ingat ilmu training ESQ yang dulu saya kasih gitu. Akhirnya nggak jadi, dia masuk ke masjid gitu ya. Kemudian di situ saya bawa, kemudian di coaching oleh murid saya, bukan saya loh yang coaching, murid saya. Believe it or not, sekarang dia sudah punya berapa perusahaan tuh? Ada videonya kalau ada kemarin.
bikin 2 atau 3 perusahaan dan sekarang dia bangkit lagi. Usahanya sudah diambil oleh suaminya, bisnisnya pun sudah diambil, terakhir anaknya sudah diambil. Jadi dia sudah nggak punya suami, anaknya diambil, usahanya diambil, dia bangkit lagi. Mengapa? Karena kalau kita lihat ke grafik tadi, dia menemukan Grand Why-nya ini, alasannya. Dia mampu mengorientasikan Grand Why di atas dari segalanya. Yang tadinya cinta diletakkan di nomor kesekian. Kepastian hidup diletakkan. Fungsinya ke sini. Nah, ini punya energi baru dan dia sekarang sudah jadi pengusaha baru lagi, bangkit lagi. Ya. Nah, ini tentu dengan coaching. Orang seperti itu jangan coba diceramahin, dia marah kalau ceramah aja saya sedang pusing. Dia nggak bisa. Itu hanya bisa didengar di coaching, dimerdekakan. Nah, ada videonya ya. Saya kasih lihat videonya. Orang ini hampir bunuh diri. Coba lihat. Oke. Saya sudah mendapatkan, saya buat usaha sampai maju, alhamdulillah. Tetapi ada yang nomor 3 itu mulai saya rasakan. Nomor 3. Sisi eksistensi. Hingga sampai nomor 4, saya kehilangan cinta, kehilangan segalanya. Suami saya hilang. Mungkin dengan wanita lain. Dan saya hilang cinta itu. Hingga sampai saya ingin berkembang kembali pun tidak ada, karena saya sudah tidak boleh ke kantor. Saya usir, walaupun itu dari nol saya yang buat perusahaan itu. Sia-sia bagi saya semuanya. Dan saya setelah semua itu dapatkan dan hilang semua, saya kaget. Saya memiliki penyakit yang di situ penyakitnya adalah sangat mengagetkan sekali bagi saya, dan saya tidak pernah memikirkan saya punya penyakit itu. Itu kanker dinding rahim. 5 menit lagi saya akan dioperasi, suami saya datang menceraikan saya. Dan bleeding. Tensi yang tinggi, dan bagi saya sudah tidak punya harapan. Buat apa saya hidup? Buat apa saya melakukan itu semua? Dan ada rasa kebencian. Tidak ada rasa percaya diri lagi, hingga akhirnya saya membenci. Saya pencipta Allah. Kenapa saya dikasih ujian terus? Ini Allah. Sampai akhirnya di titik nadir saya, di titik nol saya. Saya ingin melakukan bunuh diri. Karena saya sudah tidak ada harapan lagi. Saya tidak dibutuhkan kembali oleh suami saya. Oke, ini sebelum pandemi tahun 2019 ya. Sekarang di coaching. Ini emang coaching, ini murid saya. Jadi bukan saya emang coaching, murid saya. Ya, namanya Ibu Dining. Ya, dia dulunya di IPB dan dosen ITB juga. Kemudian sekarang jadi coach. Ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi setelah di coaching oleh Ibu Dining ini. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah pun ini membantu saya, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan sampai saya bisa bangkit kembali? Saya rangkul anak-anak tadi. Saya serahkan kepada Allah. Walaupun saya dari nol, saya tidak memiliki apapun, Pak, tidak ditinggalkan apapun, semua diambil oleh suami saya. Dan semuanya mulai melakukan pekerjaan kembali. Setelah di coaching apa yang terjadi? Setelah di coaching oleh Bu Dini? Alhamdulillah, Pak Ari, saya mulai Bangkit lagi. Walaupun cepat naik. Alhamdulillah, selamat ya. Maju terus. Dan sekarang
Sekarang masih untuk ini. Terus di coaching terus. Iya, karena saya baru 2 minggu ini baru selesai persidangan. Oh, itu. Cukup ya. Ya alhamdulillah Pak. Sekarang anak-anak dengan saya, Usahanya di mana tuh? alhamdulillah perusahaan dengan suami saya sudah tidak pegang. Saya serahkan semuanya. Dan sekarang saya mulai dari nol, bangkit lagi dan saya mulai melakukan pekerjaan ini. Alhamdulillah saya bekerjasama dengan Sarah Oil, Bos dan Zesutu Jansen. Bangkit lagi terus. Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang dia sudah jadi coach. Oke, sekarang gini deh. Kalau yang mau trainingnya, silahkan daftar ke Pak Wikan. Nanti 10 orang free of charge. Saya akan latih sampai dapat sertifikat negara BNSP. Tetapi kalau Anda mau follow saya, ini ada Instagram saya. Ya, silahkan Anda follow saja nih. Ari.Ginanjar follow. Nanti DM saya ya di konteks ini. Oke. Ya. Ya, silakan itu dicatat semuanya para pemirsa, para hadirin peserta Atau nomor telepon kalau misalnya nggak sabar katanya nggak kebagian, sebab saya cuma ngasih jatah 10 gitu yang saya latih. Tapi kalau Anda mau benar-benar mau sekolah ilmu coaching ini, Anda bisa kontak namanya Mbak Rizka. Itu tadi ibu yang sempat sakit itu bisnisnya bangkit dengan bisnis apa ya kalau boleh tahu? Tadi dia apa namanya? Yang bisnis tadi kan disebut itu dia menjadi supplier di perusahaan apa? Johnson & Johnson satu. Oke. Satu lagi perusahaan apa gitu asing gitu kan. Bikin 2 perusahaan. Namanya saya yang kasih nama. PT yang satu Arina, PT kedua Manasikana. Jadi PT Arina Manasikana. 2 perusahaan dia dirut jadi dapat project ya. Luar biasa. Iya. Ini saya jadi teringat seorang coach hebat itu. Namanya Alex Ferguson. Maaf yang tidak suka, Alex yang tidak suka MU, mohon maaf, yang nggak suka MU. Ya. Pendukung Ya, coach Liverpool, yang mendukung Liverpool selamat akhirnya juara, malah MU nggak juara. Jadi Sir Alex Ferguson itu kan menciptakan Beckham, Ryan Giggs dari yang nobody menjadi superstar kan, itu kan luar biasa. Alex Ferguson nggak ngajarin nendang bola, Alex Ferguson nggak ngajarin nyundul bola. Tapi Alex Ferguson itu membangkitkan potensi kecintaan pada profesi dan cita-cita dalam seorang diri Ryan Giggs dan David Beckham. Sehingga mereka menjadi pembelajar mandiri sepanjang masa. Nah, ini yang ingin kita cobakan. Nah, panitia, ini ada yang daftar banyak sekali panitia. Mohon ini diseleksi ya. Ada yang saya bangkrut rugi 400 juta bisnis karena pandemi. Ada yang wah ini LKP saya juga bangkrut, banyak pegawai yang harus dirumahkan. Ini juga ada guru SMK yang wah saya sudah mau nyerah ini ngajarin anak-anak ini nggak bisa berubah. Nah, tolong ini dipilih 10 oleh panitia, nanti kita kumpulkan karena ada free of charge ini dari Pak Ari. Pak Ari, mungkin waktu Pak Ari ini karena sudah cukup siang dan saya pikir it's about the time to close this session, Pak Ari. Pak Ari, mohon Pak Ari, mungkin ada closing statement, closing words, atau mungkin apa ya, one final reminder lah ini, one final inspirasi untuk siang hari ini untuk para peserta, terutama yang sangat berminat menjadi wirausaha muda dan juga menjadi coach wirausaha untuk Indonesia. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Sembari kami akan memilih para pendaftar ini. Jadi gini, mungkin yang hanya terpilih 10, tapi seandainya penasaran, Anda bisa kontak ini. Saya tambahkan lagi 5. Jadi 10 dari Pak Wikan, 10 dari saya. Tapi kontak ke sini. Bilang aja 5. Tapi kalau yang tercepat teleponnya ya. Wah. Ya, ini telepon tercepat. 5 orang pertama yang WA ke sini, itu saya ambil 5 free. Ya. Ini dia, namanya Mbak Rizka. Silakan dipotret. Sudah? Atau DM pertama. Jangan DM pertama udah. Ya, boleh DM pertama ya. 5 free. Kemarin saya memberikan dan dia nangis Pak Wikan. Dia langsung punya profesi, punya pekerjaan setelah kena PHK. Sekali dia mengcoaching orang dia dapat 500.000, 2 juta gitu. Dia dapat duit dia mengcoaching orang. Tapi ini tujuan untuk nolong ya. Gitu tujuan Anda dapat ilmu ini. Oke. Ini saja Pak Wikan,
Saya ini orang yang paling bahagia ketika Pak Menteri mengeluarkan konsep merdeka belajar atau merdeka belajar, ya. Sama kampus merdeka, kampus merdeka. Kampus merdeka. Saya orang yang sangat mendukung. Tetapi saya hanya ngenes. Guru-gurunya nggak ngerti, dosen-dosennya pun nggak ngerti pemikirannya. Saya pernah ketemu, tapi belum terwujud karena kesibukan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan, debu semua terbang atas izin Tuhan. Saya ketemu dengan Pak Wikan hari ini. Dan kemudian saya bertemu dengan saudara-saudara satu profesi, karena saya juga adalah dari dosen vokasi. Bagaimana kalau pertemuan ini tidak berhenti cuma sekedar seminar? Tidak kita jadikan bahwa seminar ini hanyalah sekedar pengetahuan, tetapi jadikan pertemuan ini the moment of truth. Sebuah momentum perubahan untuk membangun bangsa Indonesia emas harus menjadi nyata. Tidak cukup hanya seminar dan seminar, tetapi yang perlu adalah langkah nyata yang benar-benar berguna. Ingat, hidup hanya sekali lalu mati. Kalau hidup untuk cari makan, itu hanyalah sama dengan hewan. Kita harus mampu memberikan makna hidup dengan memberi kontribusi, dan jangan takut dengan berapa rizki yang Tuhan berikan. Kita tidak dinilai dengan berapa makanan yang masuk ke mulut kita, tapi berapa banyak kontribusi yang kita bisa lakukan. Tumbuhkan Grand Y kita. Kita jadikan sesi seminar bersama dengan Pak Dirjen sendiri langsung jadi moderator. Pak Dr. Wartarto, Ibu Desi, Dr. Kastum, Pak Ali Badarudin, dan semuanya. Let's make this moment. Kalau momentum ini tidak kita dapatkan, maka kita akan mati dalam keadaan sia-sia, tidak memberi arti. 20 tahun saya Pak Wikan sudah menjalankan ini sebagai seorang dosen vokasi. Dan saya terus berteriak ke seluruh Indonesia untuk mengajarkan nilai ini. Saya adalah orang yang ingin mengucapkan terima kasih Pak Wikan, memberikan saya kesempatan untuk berbicara kepada teman satu profesi. Let's do it. Let's make it happen. Yang kedua, kita terlalu menganggap remeh manusia. Kita anggap manusia itu hanyalah ember yang harus diisi. Tidak punya ilmu. Anda salah besar. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dia sudah tahu segala-galanya. Diciptakan oleh Tuhan pemilik matahari, Tuhan pemilik rembulan, Tuhan pemilik jagat raya. Dan Tuhan telah tiupkan ruh ciptaan yang sempurna, masterpiece pada diri manusia. Tetapi para guru tidak melihat, para guru tidak merasa, dan tidak memberi kesempatan mereka tumbuh berkembang. Mereka akhirnya frustrasi, mereka lari ke narkotika, mereka melawan orang tua, mereka mencari dengan cara-cara yang salah, TikTok dan seterusnya. Saatnya vokasi harus memberi arti dengan kata-kata manusia, bukan ember yang harus diisi. Manusia adalah api yang harus dinyalakan. Ingat, hidup sekali lalu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ari, tepuk tangan untuk Pak Ari. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Ari, terima kasih banyak. Insya Allah Pak, izin Pak, satu lagi. Oh iya, 5.000 saya akan berikan apps gratis, semua ilmu ini free of charge, semuanya dapat. Silakan daftar ini. Teknik-teknik ini ada free. Nah ini sekarang download di sini. Potret. Wah, luar biasa, semuanya free ini. Wah, ini Coaching ada, ilmu mengendalikan pikiran ada, public speaking ada, teknik mengajar ada. Dan kalau mau jadi pembicara di sini juga boleh Pak. Kalau misalnya gini, aduh saya nggak dapat duit, boleh Anda jadi, saya masukkan di sini jadi pengajar. Ini disebut dengan ruang pelatihan free of charge. Saya tidak memungut biaya Rp1 pun, ya. Silahkan. Teknik seperti coaching tadi Anda belajar. Teknik bagaimana jadi guru ada. Teknik bagaimana cara bicara berpengaruh ada. Dan semuanya di sini free of charge. Silahkan, ya. Anda bisa masuk ke Google Play. ya. Nah, silakan itu dimanfaatkan para hadirin peserta webinar.